Dikisahkan di kerajaan Daha, dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai dua orang putri yang cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Selamat pagi Raja Kertamarta. Selamat pagi Raden Inu. Ini calon istrimu Chandra Kirana, dia sedang bersama Dewi Galuh. Selamat pagi Chandra Kirana. Selamat pagi Raden Inu. Selamat pagi Dewi Galuh. Aku pamit ke kamar ya. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan Chandra Kirana dengan Pangeran Inu. Kanjeng Putri, kenapa aku tampak kesal? Kenapa? Kenapa selalu Chandra Kirana yang untung? Dayang, apakah kamu tahu cara menyingkirkan Chandra Kirana? Kanjeng Putri, undangan luar kerajaan ada dukun yang bisa apa saja. Bagaimana jika kau pergi menemui dukun itu? Baiklah, aku akan menemui dukun itu. Kenapa putri kerajaan datang malam-malam begini? Aku punya satu permintaan. Aku ingin menyingkirkan Chandra Kirana. Jika kamu bisa, aku akan memberimu banyak emas. Ya, tentu saya bisa. Saya akan menolongmu. Baiklah. Hai Chandra Kirana. Hai Mbak, lihat ini bunga yang kita tanam bersama. Hah, ini siapa? Kukutuk kau menjadi keong mas. Kutukan ini akan berakhir jika ketemu dengan tunangannya. Apa ini yang berwarna emas? Aku tidak pernah melihat keong seperti ini. Chandra Kirana berubah menjadi manusia dan memasak makanan untuk sang nenek. Betapa terkejutnya ia ketika melihat makanan yang telah tersaji. Siapa yang masak semua ini? Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Siapa wahai kamu gadis cantik? Saya Putri Chandra Kirana dari Kerajaan Daha. Apa yang terjadi padamu? Chandra Kirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan menghilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya, Raden Inu. Entah sampai kapan kutukan ini berakhir. Teruslah berdoa wahai gadis cantik agar doamu terkabul. Sementara itu di kerajaan Daha, Raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Raden Inu, putriku menghilang. Tolong carikan sampai dapat. Tenanglah Raja, akan ku cari sampai ke pelosok negeri, sampai ketemu. Wawang. Iya Raden, ada apa memanggilku? Cari tunanganku. Mendengar Raden Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada Mbah Dukun. Mbak Dukun, Raden Inu sedang mencari Chandra Kirana. Kamu harus melakukan sesuatu. Baik putri, saya tidak akan membiarkan Raden Inu mencari Chandra Kirana. Ini saya berikan jimat dan berikan kepada Raden Inu. Baiklah Mbak Dukun. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan gelang itu kepada Raden Inu. Raden, aku ingin memberikanmu gelang keberuntungan ini agar kamu menemukan adikku. Terima kasih Dewi Galuh. Raden, saya menemukan Putri Chandra Kirana di desa kecil tengah hutan. Baiklah, kita ke sana. Baik, Raden. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya,
Selama perjalanan, ia selalu kebingungan menentukan arah, hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanan, langkahnya berhenti ketika melihat nenek tua yang lemas di dekat pohon. Dan kenapa Mbah? Kok kelihatannya pucat sekali? Aku belum makan 3 hari. Oh, ini dimakan makanannya. Makasih ya, Cabai. Sembari Raden Inu menceritakan semua kepada sang nenek, ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang nenek melemparkan jimat itu ke tanah. Kalian semua merusak rencanaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi siapa Mbah? Itu dukun yang ada di dalam gelangmu. Tujuannya untuk menyesatkan kamu agar kamu tidak menemukan kekasihmu. Terus tetap telusuri sungai ini, maka kalian akan menemukan desa. Oh ya sudah Mbah, kita pamit dulu. Ternyata nenek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu kalau jimat itu adalah jelmaan Mbah Dukun. Permisi bawa balik saya minta air putih. Oh boleh, tunggu sebentar. Gadis cantik, tolong ambilkan air putih. Baik, Mbak. Chandra Kirana, Tuan Putri, Raden Inu, kamu kemana saja? aku dikutuk oleh kakakku menjadi keong emas, lalu ia membuangku ke sungai dan ditemukan oleh Dwi. Sudah, kita pulang ke kerajaan dan menceritakan kepada raja yang sebenarnya. Baik, Mbak, saya pamit dulu. Putri dulu. Setelah perjalanan panjang, Chandra, Raden, dan pengawal telah tiba di kerajaan. Sang raja sedang berbicara dengan Dewi Galuh. Ayah, Anakku, terima kasih Raden Inu. Ya Raja. dia telah mengutuk menjadi keong emas. Hah? Dia? Iya. Takut akan mendapatkan hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Daha. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya ikut diboyong ke istana. Nasihat dari cerita ini adalah hilangkan sifat iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif.